Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama Abdullah, unit kerja guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Bukit Muning, mahasiswa PPG guru PAI Grade 2 tahun 2025, nomor induk mahasiswa 25017300010. Pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Grade 2 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Baik, hari ini kita pelajaran agama Islam. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Adi Putra, Alfian, Arsila, Ayu Andraini, Azhara, Jafar, semangat ya. Terima. Dewa, Denis, atau kalian tahu orang yang terkaya di Indonesia? Siapa kira-kira? Atau kalian kenal tidak sama Bapak Presiden kita? Siapa beliau? Hebat tidak kira-kira? Hebat. Sama bupati kita kenal nggak? Nah di mana? Hebat nggak menurut kalian mereka? Hebat. Mau nggak kayak mereka? Apa kuncinya? Belajar. Dulu mereka juga kecil sama kayak kalian. Kenapa dia bisa jadi presiden? Karena dia semangat dalam belajar. Ya. Dia gigih sehingga apa yang dia cita-citakan dia akan mencapai dengan mudah. Kenapa? Karena dia belajarnya bersungguh-sungguh. Masih semangat? Masih. Siang. Sudah mulai menjelang siang. Baik. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pernah dengar kan? Semua kan? Ya, baik. Nanti Bapak tes membaca Al-Qurannya. Ini tujuan kita yang pertama. Ya, supaya kita mengenal yang namanya Al-Quran itu apa sih? Ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 nanti kita bahas. Ya, tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik dapat menghafalkan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ini tujuannya. Mudah-mudahan kita semua mencapai tujuan yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran sendiri, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Jadi
Dengan kita belajar yang di bab ini, tujuannya supaya kalian tahu nih apa surat An-Nahl ini menjelaskan tentang apa. Ya, menjelaskan tentang misalnya fungsi dari sebuah hadisnya itu apa, ya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber petunjuk dari agama Islam. Kemudian tujuannya yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk hasil, ya. Peserta didik membuat karya berupa peta, konsep atau definisi, membuat rancangan yang sudah kalian dengar, yang sudah kalian pahami, itu kalian buat di dalam sebuah rancangan yang itu nanti kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Kemudian pemahaman yang keempat, ya, tujuannya adalah 4. Ini modelnya, model pembelajaran yang akan kita gunakan. Apa kamu modelnya kenyataan mati? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan sebuah petunjuk yang Allah kasih kepada kita supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana perasaanmu saat bisa membaca ayat suci Al-Quran? Gimana perasaanmu? Gimana? Senang, ya. Kalau senang berarti kaitannya sama yang namanya apa yang bentuknya seperti ini? Apa? Kalau senang berarti kaitannya sama hati. Kalau hatinya senang berarti hatinya tenang, ya. Baik. Apa makna dari menaati Allah dan Rasul? Apa makna? Apa jadi? Apa makna? Dan kan kemarin saya lihat. Ini salah satu metode juga, yaitu meaningful learning, ya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan menerapkannya dalam sikap sehari-hari. Ya. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis dan mengapa keduanya penting bagi umat Islam? Beda nggak Al-Quran sama hadis? Bedanya apa? Beda nggak Al-Quran sama hadis? Kalian beda. Berarti kalau beda, Al-Quran itu adalah kitab umat Islam, sedangkan hadis merupakan sebuah penguat untuk Al-Quran. Jadi hadis ini berfungsi sebagai penguat yang ada di dalam Al-Quran. Yang angkat tangannya silakan dulu, yang salah tadi juga dulu. Yang angkat tangannya dulu, yang angkat tangannya dua kayak bapak dulu. Sudah. Posisi megang tengah, ya. Oke, sekarang dua-duanya kita gerakkan, ya. Angkat tangannya, turunkan tangannya, pegang hidung, pegang rambut, pegang telinga, pegang mulut, pegang rambut, pegang tangan.
Sekarang lebih cepat. Angkat tangannya. Pegang rambut, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, pegang, lepaskan, pegang pinggang. Oke, masih konsentrasi ternyata. Tangan kanan pegang rambut. Oke, sudah. Berarti masih konsentrasi. Kasih tepuk tangan. Kemarin kan Bapak sudah pernah kasih kalian itu. Kalau kalian mau belajarnya berhasil, kalau kalian mau belajar yang namanya bisa dan yang sulit bisa kalian kerjakan. Apa kuncinya yang pertama? Yang pertama kuncinya adalah fokus. Gimana cara Bapak kasih tahu sama kalian? Bagaimana caranya berfokus? Fokus itu bukan pada suatu titik, jangan tengok kanan, tengok kiri. Ya, kalau kita lagi belajar agama, fokuslah kepada pelajaran agama. Ya, baik. Kita masuk ke materi. Pendidikan agama Islam. Sudah kenal belum? Sambungnya sudah kenal ya? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelas atau pemaparan dari yang namanya Al-Quran ini tadi. Kenapa? Karena di Al-Quran itu sifatnya adalah universal, ya. Universal itu sifatnya adalah umum, lalu dikhususkan lagi dengan yang namanya hadis, ya. Jadi Al-Quran, hadis merupakan sebuah penjelas dari yang namanya di dalam Al-Quran. Hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya adalah umum, ya. Kenapa? Karena tidak dipaparkan. Nih misalnya orang mencuri hukumannya apa? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini makan daging ini boleh enggak? Ya. Diperjelas di dalam yang namanya hadis. Inilah kuncinya yang namanya hadis. Maka Al-Quran dan hadis itu merupakan suatu pedoman hidupnya umat Islam. Semua ilmu pengetahuan, semua ahli-ahli, apa namanya kalau orang penelitian itu, melakukan penelitian, ilmu semua yang ada di dunia ini itu sumbernya ada di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam yang punya kitab suci Al-Quran ini bangga, ya, harus sering-sering membaca Al-Quran, ya. Nah kemudian ini Quran surat An-Nisa, ya. Bapak mau yang membaca sesuai absen. Bapak ambil. Asyila. Ayo. Ayo. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang makan keras? Ridho. Irawan. Silakan Irawan. Kelihatan? Kelihatan.
kita baca bareng-bareng aja. Siap? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, bukan kekuasaan di antara kamu, ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri, seorang pemimpin. Pemimpin di mana? Di sebuah negara itu disebut dengan presiden. Taati mereka, ini perintah di dalam Al-Quran. Ya, ulil amri pemimpin dijabarkan di dalam hadis, ya. Nih, pemimpin kamu adalah misalnya presiden. Nanti di tempat wilayahmu itu disebut dengan provinsi dipimpin sama gubernur. Di tempatmu lagi ada yang namanya pemimpin yang namanya bupati, ada Pak Camat, di desamu atau di kampungmu ada Pak Kades, ya. Di kelasmu ada. Kedua, tetap mengerti selama perintahnya itu tidak menyimpang dari jalur atau syariat agama Islam, ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau kamu mengalami sebuah perselisihan atau kamu akan menentukan suatu keputusan hukum, ya, yang itu akan membuat kamu bimbang dan galau, ya, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jangan mengambil sebuah keputusan dengan sebuah emosi, ya. Kalau kamu mengambil keputusan dengan emosi, maka emosi itu sudah pasti dibarengi dengan yang namanya setan. Tahu setan? Siapa setan? Nah, setan itu musuh bagi umat Islam. Musuhnya kalau kita dipahami gimana caranya? Pakai golok. Pakai iman. Ya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin hebat orang itu untuk melawan setan. Ini kandungannya, ya, dari surat yang kita baca tadi. Keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpinnya. Ya, sama tadi sudah Bapak jelaskan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada hambanya, memerintahkan kepada umatnya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri. Kemudian ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasarkan keimanan kepada bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis.
Kalau kamu melihat seorang pemimpin baik, jangan diikuti. Kalau kamu melihat seorang pemimpin itu melaksanakan perintah Allah, maka kamu harus mengikuti. Ya, misalnya pemimpinnya, anak buahku, kamu maling di sana, ya, maka tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena itu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi. Itu mungkin, ya. Itu kepala sekolah ini pemimpin kita. Kamu kalau upacara harus lengkap pakaiannya sama atributnya. Kamu nggak mengikuti, berarti kamu tidak patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau mau serangkat sekolah bawa sendal jepit, kamu nggak mau menaatinya, berarti kamu tidak patuh dan taat kepada pemimpin. Sama di rumah ada pemimpin juga. Siapa pemimpin di rumah? Siapa? Siapa pemimpin di rumah? Makmum. Ya. Nanti juga kalian semua jadi pemimpin. Ya, kalau sudah gede, ya. Kemudian, An-Nahl. Kita baca bareng-bareng lagi. Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah pun menurunkan Al-Quran, ya, nggak asal-asalan. Turunin orang, bukan. Tapi apa? Tidak menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi, diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan sama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memberi penjelasan. Nah, penjelasan Nabi Muhammad inilah disebut dengan hadis. Ya. Menjelaskan kepada mereka, Tapi Nabi Muhammad menjelaskan wahyu yang diturunkan Allah kepada umatnya, ya, yang disebut nama di sini. Ya, bawa kasihnya. Sudah ada tambahan dari kelompok berdiri.
Bukan. Sama. Sama. Yang mana? Al-Ladzi. Oke, Al-Ladzi. Ya. Terus. Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya. Gampang. Ayo. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Nomor 2. Ayo. Ayo. Situ. Itu. Ada apa? Cukup tunjukkan saja. Salah tunjukkan nggak apa-apa. Nanti kita belajar. Ya, An-Nahl ayat 64 dan An-Nisa ayat 59. An-Nisa dan An-Nahl. An-Nisanya ayat 59, An-Nahlnya 64. Dicari dua bacaan saksi ayat. Baik, sudah. Sila nanti ini kalian kumpulkan di pelajaran selanjutnya. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya. Kesimpulannya, materi kita pada pagi menjelang siang ini, ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti kita harus menjadikan Al-Quran itu, Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita, dan kita tidak menyimpang dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Ya, jadi jangan sesekali kita menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena itu sumber hukum yang ada di dalam agama kita Islam. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi tentang, atau kita akan melanjutkan materi tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna silakan kalian pelajari di rumah, kalian pahami. Nanti akan Bapak paparkan kembali atau penjelasan kembali di pertemuan selanjutnya yang akan kita lakukan nanti di minggu atau di hari yang akan datang. Dan untuk hari ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita dan akan kita panen nanti di akhirat.